karena komputernya sudah penuh ya. Oke. Baik, kami persilakan Mas David. Ya, Ini waktu sudah berjalan loh Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ya, sehat ya. Pagi-pagi pasti harusnya masih segar ini ya. Gitu. Ya, oke. Sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, silakan ketua kelas bisa memimpin berdoa terlebih dahulu. Yuk, Mas Unggul, silakan. Baik Pak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Mas Unggul. Ya, oke. Sebelum kita masuk ke pelajaran, Pak Hafid mau mengabsen dulu ya. Seperti biasa kita absen dulu. Hari ini pada masuk atau tidak? Ya, Mbak Amel. Hadir, Pak. Mbak Eliana. Hadir, Pak. Mbak Rizky. Hadir, Bapak. Oke. Mbak Novianti. Mbak Noviantinya kayaknya lagi ngantuk ini ya. Tolong dibangunkan ya teman-teman ya. Hadir, Bapak. Cuci muka dulu Mbak Novi ya. Nah, belum sarapan ini pasti. Nah, Mas Unggul. Tadi Mas Unggul ada. Ya. Selalu hadir, siapa? Mbak Mala. Hadir, Pak. Mbak Levi. Hadir, Pak. Mbak Novi Nur. Mbak Ayu. Hadir, Pak. Ya. Dan terakhir Mbak Sari. Hadir, Bapak. Ya, oke ya. Hari ini kita mau melanjutkan materi. Sebelum itu dicek dulu smartphone-nya ya, baterainya masih ada atau mau habis. Kalau mau habis silakan rollnya ditarik ke banjar bangkonya dulu ya, karena nanti kita pakai HP ya. Hari ini kita pakai HP buat pelajaran kimia. Nah, oke, sebelum itu ini Bapak juga persiapan untuk menayangkan medianya dulu. Ya, medianya sudah terlihat ya anak-anak ya. Sudah Pak. Ya, oke. Hari ini kita mau ngapain sih? Hari ini kita mau lanjutkan materi ya. Kemarin sudah selesai dengan materi termokimia. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu adalah laju reaksi. Ya, apa aja yang mau kita pelajari hari ini? Nah, hari ini kita mau pelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan bagaimana cara kalian untuk menyimpan bahan-bahan kimia, bahan-bahan kimia atau bahan lain untuk mencegah terjadinya perubahan baik fisika maupun kimia. Nah, oke, sebelum itu untuk mengulas kembali apa yang sudah pernah kalian dapatkan sebelumnya, silahkan buka Kahoot ya. Kahoot-nya ini silahkan persiapkan HP kalian lalu masuk ke link Kahoot berikut. Nah, ada yang masih ingat gak sih tentang perubahan fisika dan perubahan kimia itu? Apa itu perubahan fisika? Mas Unggul masih ingat perubahan fisika itu apa contohnya? Perubahan yang dapat diamati secara fisik ya Pak. Oke, perubahan yang dapat diamati secara fisik. Lalu kalau perubahan kimia itu contohnya apa? Mbak Mala? Yang menimbulkan zat baru, Pak. Yang menimbulkan zat baru. Oke, silakan masuk ke link Kahoot ini ya anak-anak ya. Kita mau bermain sebentar sebelum kita masuk ke materi laju reaksi. Siap, Pak. Ya, tolong nanti namanya depannya dikasih nomor absen ya, atau belakangnya enggak apa-apa. Depannya nama, belakangnya nomor absen, biar nanti Pak Hafid bisa lebih mudah dalam melihat nilai kalian. Oke. Loading ini, Pak. Oh iya, ya jaringannya memang kita memang terkendala di jaringan ya ini anak-anak ya. Jangan pakai IndiHome ya, pakai yang lain berarti kalau ada. Oke, Mbak Levi sudah masuk. Ada Mbak Ame.
Mbak Amelia ya ini ya. Iya, Pak. Nah. Yuk yang lain yuk silakan. Segera. Ada 11 loh ini. Ini mainannya apa, Pak? Mainannya apa? Mainannya Kahoot. Sudah pernah main Kahoot belum Mbak Amel? Udah. Sudah ya, sama guru lain pasti sudah pernah ya. Oke. Yuk Mbak Rizky. Wah ini kayaknya jaringannya pada trouble ya. Seperti itu. Yuk yang lain segera bisa. Oke, sambil kita mengulas lagi ya. Oke, ini ada yang belum tahu linknya. Coba Pak Afid kirim dulu di chat ya. Oke, yuk kita mulai ya. Oke, saya Pak Afid copy dulu linknya. Linknya sudah ada. Yuk, baru 4 nih. Yuk, segera yuk. Ayo, Pak, main, Pak. Nah, ini Mas Unggul, ketua kelasnya baru masuk ini. Wah, ketua kelasnya. Besok Maaf ya Pak. besok diganti saja ketua kelasnya. Ya. Gitu. Jangan Pak. Nanti saya afeksinya turun. Yuk, baru 5, masih 6. Wow, Mbak Novianti sudah kalau dari kamar mandi ini tadi. Langsung masuk. Nah, ini Mbak Mala masuk. Oke, nah Mbak Ayu. Akhirnya ini setelah ganti pakai paket data, tidak pakai IndiHome lagi, langsung pada bisa masuk ini. Nah, ini sepertinya ada yang terkendala ini. Mbak Tri sepertinya belum pernah main ini ya. Oke, jadi pengalaman pertama Mbak Tri nanti kalau bisa main Mbak Tri. Iya, Bapak nggak pernah ini. Oh, Mbak Tri nanti bisa jadi mainan bareng-bareng teman sekelas. Ya, Bapak siap. Oke ya. Ayo, Pak, main, Pak. Kita mulai dulu ya. Oke, tombol mulainya mana ya? Oh ya, tertutup. Ini ya. Nah, tes belum masuk, kita main dulu ya, refreshing dulu tentang apa yang sudah pernah kalian dapatkan. Oke. Apa ini nih? Kayak kelereng ya anak-anak ya. Oke, lihat soalnya di layar ya. Lihat soalnya iya, di layar. Pak. Pilihannya ada di HP kalian masing-masing ya. Ayo, ini sudah ada 2 yang menjawab. Ayo, waktu terus berjalan, waktu terus berjalan. Wow, 4 ya yang betul ya. Oke, ada 2 yang belum. Mungkin ini salah tutul ya. Seperti itu, nggak apa-apa. Yuk lanjut. Tutul. Nah, oke, ini wah Mbak Ame nomor 1. Yuk lanjut soal kedua. Benar atau salah? Gambar di bawah ini merupakan contoh perubahan kimia. Nah, ini gambar apa anak-anak? Kembang api. Oke, kembang api. Ya, betul. Nah, 9. Oke, ini yang 2 belum sempat nutul ya juga. Oke. Lanjut. Oke. Energi kinetik. Nah, energi kinetik itu berhubungan sama apa sih anak-anak? Gerak, Pak. Gerak. Ya, energi kinetik berhubungan sama gerak. Ya. Nah, ini ada di pelajaran fisika. Energi kinetik. Jadi kimia sama fisika itu saling nyambung. Temenan ya, Pak? Ya, temenan. Temenan tapi tidak mesra ya, seperti itu. Besti Bapak. Besti.
Ya, 4, 3, 2, 1. Ya, kinetik adalah energi aktivasi. Nah, ini akan kita pelajari nanti. Ya, lanjut. Ya, benar salah lagi. Nah, ini tadi perubahan kimia. Hati-hati ya. Baca soalnya baik-baik, jangan Apa tadi Pak betul. pertanyaan? Ya, itu Oh. perubahan kimia. Suatu zat tidak disertai pembentukan zat baru, tetapi disertai perubahan wujud. Lemot, Pak. Ya, Bapak, ayo coba cari tempat yang jaringannya lebih bagus ya nanti ya. Gitu. Oke, lanjut. Wah, Mbak Ame masih memimpin. Yuk, gulingkan Mbak Ame ya. Kelihatan anak-anak? Kalau tidak kelihatan, coba. Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya. Kelihatan Pak. Bagus. Perubahan kimia lagi. Ya, wah, berempat ini yang lain sepertinya terkendala jaringan ya. Gitu. Oke. Ya. Nah, oke. Ini gambar tentang apa sih? Yang kiri itu gambar apa? Paku. Paku Karat. berkarat. Yang keempat itu yang di sampingnya itu adalah apa? Mercon. Tasan. Oke. Betul. Oke, ya, seperti itu. Oke, kita kiri langsung dulu ya. Ya. Jeng jeng. Siapa nih yang menang? Mbak Levi ada di peringkat ketiga. Ya, ada Mbak Ayu, meskipun jaringannya terkendala masih tetap bisa di peringkat kedua ya. Nah, ya. Wah, Mbak Amel ini pasti semalam sudah Pak nggak dapat hadiah Pak. Ya, nanti hadiahnya oleh Tuhan Yang Maha Esa saja. Oke, ya, seperti itu. Nah, jadi anak-anak, ini adalah apa yang akan kita pelajari hari ini ya, berkaitan dengan laju reaksi. Tadi ada kata-kata yang khas ya, ada energi aktivasi, terus ada apa sih namanya, tumbukan efektif dan lain sebagainya. Apa sih itu kira-kira? Kan? Nah, untuk itu silahkan kalian dapat berkelompok nanti setelah ini. Ya, oke. Nah, oke, Bapak kembali pada slide yang sudah Bapak siapkan tadi. Ya. Oke, sebelumnya silakan kalian dapat berkelompok dulu. Nah, ini kelompok 1 ada Mbak Amel, Mbak Eliana, Mbak Rizky, dan Mbak Novianti. Kelompok 2 ada Mas Unggul, Mbak Mala, Mbak Levi, dan Mbak Novinur. Kelompok 3 ada Mbak Ayu, Mbak Tri Amalia, dan Mbak Sari. Oke, silakan duduk pada kelompoknya masing-masing. Nah, selanjutnya adalah, oke, perhatikan video berikut ini. Nah, silakan coba ditonton dulu. Oke, ini video tentang apa sih kira-kira? Coba perhatikan. The same position each time and focus. Itu tentang besi, nah anak. Ya, besi. Besinya kenapa ini kira-kira? Berkarat. Berkarat ya, besinya berkarat. Lihat di sebelah kirinya itu ada bulan ya, time lapse ya. Ini video time lapse yang di foto berbulan-bulan ya. Ternyata dari besi lempengan itu dalam waktu dari bulan April sampai bulan November itu sangat lama ya berkaratnya ya waktunya. Nah, kita coba lihat video yang ada di sebelah kanannya ini. Oke. Oh, nggak bisa dipindah. Oh ya sudah. Oke guys, kita mau menyalakan tutorial menyalakan apa? Kembang api. Nah, cepat. Nah, langsung lari guys, lari guys. Lari guys.
Oke. Oke. Nah, kita lihat bahwa ternyata kembang apinya tadi itu ketika disumet ya, ketika dinyalakan sumbunya itu sangat cepat ya. Sangat Ya. cepat ya. Sangat cepat langsung meledak ya, seperti itu. Nah, ternyata dari dua contoh ini merupakan adalah contoh reaksi kimia, yaitu reaksi perkaratan besi dan reaksi penyalaan kembang api ya, seperti itu. Jadi reaksi kimia itu ada yang dapat berlangsung lambat, sangat lambat, ada yang berlangsung sangat cepat. Berlangsung lambat tadi contohnya perkaratan besi, waktunya berbulan-bulan ya, itu dari besinya yang asalnya mulus terus berkarat itu jadi berbulan-bulan ya. Kemudian kalau kembang api tadi setelah dinyalakan sumbunya selang beberapa detik langsung bisa meluncur ke atas dan meledak. Nah, itu. Oke, kita lihat video lagi ya anak-anak ya. Kita lihat nih. Ini kita banyak lihat video seperti itu. Oke, coba lihat. Kan masih terlihat ya? Masih, Pak. Oke, masih terlihat ya. Oke, kita lihat ada dua video lagi. Wah, yang kiri ini kayaknya enak ya. Apa itu, Pak? Coba dilihat dulu. Sate. Iya, Daging sate sapi. ayam, Mbak Sari. Ayam. Itu dibuat fried chicken enak ya, Pak. Iya, Oh, sarapan Ele. bersama ya, Pak? Sarapan, Pak. iya. Tapi sarapan sate kayaknya kurang cocok ya anak-anak ya. Ya, kita lihat kalau sate ayam Ponorogo itu dagingnya besar-besar ya. Coba kita lihat sebelahnya. Ini yang sepertinya kalian lebih sering daripada sate Ponorogo ya. Nah, Ngiler ya, Pak. sabar ya Mbak Amel ya. Nanti waktu istirahat silakan bisa ke kantin. Oh iya, siap. Oke, kita lihat tadi ternyata bentuk potongan daging pada sate ayam Ponorogo dengan sate ayam Madura itu berbeda ya. Lebih besar mana sih antara sate ayam Ponorogo sama sate ayam Madura itu? Ponorogo, Pak. Ponorogo ya, tadi juga di videonya juga sudah disebutkan ya, lebih besar sate ayam Ponorogo ya. Kira-kira lebih cepat matang mana ketika dibakar? Yang Ponorogo atau yang Madura kira-kira? Yang Madura, Pak. Yang Madura. bebas Pak, yang penting saya mau makan kayak gitu ya. Ya, ternyata itu lebih cepat yang Madura ya, anak-anak ketika ya, lebih cepat matang itu yang sate ayam Madura karena ukurannya lebih kecil. Kok bisa sih? Kenapa bisa seperti itu? Oke, kita satu lagi. Sepertinya ada Bapak punya satu video lagi. Nah, ini tentang ikan. Nah, ini juga enak ya. Pagi-pagi hari tadi lihatnya makanan ya. Biar kalian lebih semangat. Oke, di sini ada yang pernah pergi ke pasar menemani ibunya buat belanja gitu? Saya, Pernah, Pak. Bapak. Ya, Mas Unggul itu Ya, pernah ya. biasanya laki-laki ini, Pak. Suruh bawa-bawa, Pak. Oh iya, suruh bawa-bawa ya. Nah, kalau kalian lihat ternyata kalau di pasar itu ikan-ikan nggak langsung ditaruh dipajang gitu ya, pasti ada ember berisi es batu, ya kan? Seperti itu. Nah, kira-kira buat apa sih es itu? Kok ikannya ditaruh es apa nggak kedinginan ya kan? Pak. Biar awet, Pak. Biar awet ya, oke, biar awet oke ya. Nah, tadi kenapa? Nah, silakan tadi sudah berkelompok ya. Setelah berkelompok, oke, kita lanjut. Nah, apa yang kita simak tadi ya dari petasan, kemudian dari besi berkarat, ada lagi tadi tentang sate ya kan, dan terakhir tadi ikan didinginkan diberi es batu, itu berhubungan dengan laju reaksi ya. Laju reaksi itu apa sih? Laju itu apa? Laju adalah seberapa cepat atau seberapa lambat suatu proses. Nah, seberapa cepat atau seberapa lambat suatu proses itu berlangsung. Nah, dalam reaksi kimia itu ada yang namanya
laju reaksi kimia. Contohnya pada tadi perkaratan besi, ya. Besi yang berkarat itu memiliki persamaan reaksi seperti ini. Ada besi, ada oksigen dari udara bebas, dan ada air, ya, ada uap air. Nah, uap air sama oksigen inilah yang menyebabkan besi itu berkarat. Nah, besi berkarat itu prosesnya sangat-sangat lama, nggak langsung ketika ada udara dan air besi itu langsung terpakai, ya kan? Nah, di sini bisa didefinisikan laju reaksi itu apa? Bahwa laju reaksi itu adalah laju berkurangnya jumlah reaksi atau laju bertambahnya jumlah produk tiap satuan waktu. Nah, apa aja is? Nah, ini tadi kalau dibuat grafik bisa dibuat grafik seperti ini, ya. Reaktan itu makin lama makin berkurang, grafiknya turun, dan produk itu lama-kelamaan jumlahnya akan bertambah, naik grafiknya. Ya kan? Nah, itu namanya grafik laju reaksi. Bisa dibuat sebuah persamaan ungkapan laju reaksi juga, tapi untuk materi ini kita bahas pada pertemuan berikutnya aja. Nah, suatu zat itu bisa bereaksi itu kira-kira karena apa? Ada yang tahu? Mbak Sari? Karena ada reaktannya. Iya, reaktan. Sama apa, Mbak? Ada reaktan. Reaktannya kenapa, Mbak, itu, Mbak? Reaktan, misalkan reaktan 1 ditambah reaktan 2 nanti jadi produk gitu, Pak. Oke, terima kasih Mbak Sari, ya. Iya. Nah, di dalam reaktan itu kenapa sih kok bisa terjadi suatu reaksi seperti itu? Kayak kita lihat pada perkaratan besi lagi, ya, ada besi, ada oksigen, ada air. Nah, mereka itu ngapain kok tiba-tiba bisa muncul karat? Itu karena apa? Adanya reaksi, Pak. Hanya reaksi. Nah, oke, untuk lebih jelasnya, ya tadi Bapak sudah mengirim LKPD yang harus kalian baca untuk dapat memahami materi laju reaksi ini. Ya, sudah dilihat ya. LKPD-nya tadi sudah dibuka ya. Nah, tadi sudah berkelompok, silakan buka LKPD-nya. Oke, kita lihat LKPD-nya itu seperti ini anak-anak. Nah, ini LKPD-nya. Nah, di awal nanti kalian tadi video yang Bapak tayangkan itu sudah ada di LKPD, kalian juga bisa melihat lagi. Nah, silakan kalian analisis, ya kan? Analisis apa aja sih hal-hal yang mempengaruhi laju reaksi. Laju reaksi itu apa? Kenapa reaksi itu bisa terbentuk? Kenapa reaksi itu bisa terjadi? Kenapa besi, oksigen, sama air itu bisa jadi karat? Lihat pada LKPD yang sudah Bapak siapkan, ada videonya, bisa kalian amati. Lalu kalian isi dari permasalahan yang sudah Bapak sediakan di situ. Ada kolom-kolomnya. Ya, silahkan bisa mulai diisi. Ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Waktunya berapa menit? Oke, kira-kira 20 menit cukup ya untuk mengisi LKPD itu ya. Nah, nanti Bapak sambil mengeliling sambil mengecek LKPD-nya. Nah, LKPD-nya ini karena adalah LKPD elektronik, jadi setiap anggota nanti bisa terlihat aktivitasnya. Jadi nggak ada yang cuma numpang nama, Pak, numpang nama aja. Nah, ini sudah ada nih yang mulai mengisi di sini, ya. Seperti itu. Yuk, yang lain juga bisa segera mengisi. Yang Oke. halaman berapa, Pak? Oke, yang diisi itu mulai di halaman apa ini ya? Halaman 7, Mbak Amel ya. Oke, ini sudah ada yang mulai mengisi nih. Nah, ini siapa yang mengisi? Oke, nanti Bapak lihat di historinya ya, gitu. Nah, ini kelompok 3 sudah. Ayo kelompok 2. Kelompok 2 masih Suci ya, kelompok 2. Kelompok 1 Kita lihat. Ya, kelompok 1 sudah mulai ada yang oke, sudah ada yang mau menulis ini ya, ada yang mulai mengisi. Oke, selain dari LKPD ini, kalian juga bisa mencari sumber referensi lain ya. Silakan cari referensi sebanyak-banyaknya agar pengetahuan kalian terbentuk tentang materi laju reaksi ini. Nah, di akhir nanti Pak Hafid akan
sama-sama kita simpulkan apa itu sih laju reaksi dan apa aja yang bisa mempengaruhi laju reaksi itu. Oke, ya. Oke, sudah ya. Oke, waktu sudah 20 menit sudah berlalu. Oke, kita coba lihat. Silakan kelompok 3. Tadi kelompok 3 siapa aja ya? Yuk, kelompok 3 bisa mempresentasikan hasil pengisian LKPD-nya. Oke. Kelompok 3 tadi coba Pak Afid lihat lagi. Kelompok 3 ada Mbak Ayu, Mbak Tri sama Mbak Sari. Yuk, bisa dipresentasikan di halaman 7, Mbak. Mbak Ayu, Mbak Tri sama Mbak Sari. Oke, salah satu bisa menyimpulkan apa itu reaksi kimia. Kayak kenapa reaksi kimia itu bisa terjadi. Apa itu laju reaksi? Silahkan bisa. Yuk, Mbak Ayu. Bisa, Pak. Ya, Mbak Ayu, yuk silakan. Baik, terima kasih Pak Hafid. Saya akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya yang terdiri dari anggotanya saya, Sari, dan juga Tri. Yang pertama, bagaimana suatu reaksi kimia dapat terjadi? Reaksi kimia dapat terjadi apabila terjadi tumbukan antar molekul. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan laju reaksi? Jadi laju reaksi itu adalah perubahan konsentrasi reaktan dan produk per satuan waktu. Kemudian yang nomor 3, dari wacana yang sudah kalian baca sebelumnya, faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi laju reaksi, suhu dan luas permukaan. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Oke, beri aplaus buat Mbak Ayu ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, jadi betul ya. Oke, ini nanti LKPD-nya bisa dilengkapi dengan gambar ya anak-anak ya. Nah ini LKPD elektronik, kalian bisa menambahi gambar dari apa yang sudah kalian cari referensinya ya. Yang pertama adalah suatu reaksi kimia itu dapat terjadi karena tadi ya. Betul ya, reaksi kimia itu dapat terjadi karena adanya tumbukan antar molekul ya. Jadi coba kalian bayangkan ketika kalian bermain kelereng kayak gitu kan. Nah, ketika antar kelereng itu kalian anggap sebagai partikel, sebagai molekulnya. Ketika mereka saling bertumbukan, itu bisa terjadi reaksi. Tapi tidak semua tumbukan itu bisa menimbulkan reaksi ya. Ya, Mas Unggul. Nah, reaksi tumbukan yang seperti apa yang bisa menghasilkan reaksi Mas Unggul? Yang efektif, Bapak. Efektif itu yang bagaimana maksudnya? Efektif seperti tadi yang di kahut, yang tumbukannya itu bisa besti, Bapak. Sepertinya tadi Oke, saya besti ya, Pak ya. Besti ya, dia punya energi yang cukup dan arah yang sesuai. Nah, energi yang cukup itu disebut sebagai energi aktivasi. Oke, kelompok 3 nanti bisa dilengkapi ya untuk LKPD-nya ya. Mungkin bisa dilengkapi lebih lengkap lagi jawabannya. Oke, terima kasih ya. Oke, apa yang dimaksud dengan laju reaksi? Tadi sudah disebutkan Pak Hafid juga, laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan dan produk per satuan waktu. Reaktannya semakin berkurang, produknya semakin bertambah. Ya, oke. Tadi ada wacana tentang apa tadi? Apa namanya? Sate dan ikan ya tadi ya. Sate itu berhubungan dengan luas permukaan dan ikan berhubungan dengan suhu. Maksudnya bagaimana? Nah, sate tadi ternyata akan lebih cepat matang jika dipotong kecil-kecil ya, dipotong kecil-kecil. Dan ikan akan lebih awet ketika ditaruh pada suhu yang dingin. Artinya apa? Kenapa sih harus suhu yang dingin? Mbak Levi coba bisa menjawab. Iya Pak, kalau suhu yang dingin itu ikannya lebih awet. Kenapa Jadi lebih awet, Mbak Levi? Kalau di yang suhu yang dingin tuh apa namanya, temperaturnya itu bisa memperlambat reaksi. Jadi kalau misalnya di suhu yang lebih panas, reaksinya lebih cepat seperti itu Pak. Oke, terima kasih Mbak Levi ya. Jadi benar ya, kalau ikan dibiarkan kelamaan di ruang terbuka itu nanti akan tumbuh bakteri ya, akan lebih cepat membusuk kalau suhunya lebih tinggi. Nah, harus didinginkan agar pertumbuhan bakterinya itu juga lebih lambat sehingga tidak bisa proses pembusukannya juga terhambat. Oke, terima kasih.
Oke, itu untuk presentasi hari ini ya. Nah, jadi apa aja yang sudah kita pelajari hari ini? Kita tadi sudah belajar tentang laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya, ada dua faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah suhu dan yang kedua adalah luas permukaan. Oke, coba bantu Pak Afid menyimpulkan pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Dari tadi yang belum bersuara, silakan Mbak Novi Nur. Pengaruh suhu terhadap laju reaksi bagaimana Mbak Novi Nur? Ya, Bapak. Jadi untuk pengaruh suhu, kalau suhunya itu ditingkatkan, maka energi kinetik partikel bereaksi akan bertambah, Bapak. Jadi di sini laju reaksinya akan meningkat, Pak. Oke, terima kasih Mbak Novi. Ya, jadi benar ya, kalau suhunya itu ditingkatkan, energinya semakin besar. Jadi mereka lebih cepat bergerak ya. Kalau lebih cepat bergerak, makin besar tumbukannya. Ketika tumbukannya makin besar, laju reaksinya juga akan semakin meningkat. Oke, terima kasih. Beri aplaus buat Mbak Novi Nur ya. Nah, yang kedua tadi adalah luas permukaan ya. Ternyata sate Madura itu lebih cepat matang daripada sate Ponorogo karena ukurannya yang kecil-kecil. Nah, itu adalah pengaruh luas permukaan. Nah, coba bantu Pak Hafid lagi untuk menyimpulkan pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Ada yang mau? Yuk, silakan. Mbak Amel yuk, yang tadi peringkat pertama tadi ya. Waktu kahur. Jadi kalau luas permukaannya semakin besar, bidang sentuhnya juga semakin besar. Jadi nanti laju reaksinya semakin cepat pula. Gitu, Pak. Oke, ya betul. Terima kasih Mbak Amel ya. Jadi kalau Sama-sama. semakin kecil bentuknya, itu luas permukaannya makin besar. Jadi bisa ditumbuk dari segala arah seperti itu. Nah, kalau tumbukannya semakin banyak, laju reaksinya juga akan semakin besar. Oke, terima kasih anak-anak ya. Jadi itu adalah apa yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang laju reaksi. Kemudian ada energi aktivasi, teori tumbukan, dan faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada dua. Yang pertama yaitu tentang luas permukaan dan suhu. Oke. Nah, untuk menguji pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini, coba kita lakukan post test sejenak ya menggunakan quizzes sekarang ya. Sudah pernah pakai quizzes kan? Sudah. Sudah ya. Yuk, silahkan pakai quizzes. Nah, coba buat ya. Oke, kalau quizzes itu soalnya macam-macam ya, gitu. Nah, jadi semuanya soalnya acak ya, dari tiap anak beda. Jadi silakan bisa mengecek pengetahuan masing-masing. Nah, ini bisa silakan yuk langsung masuk sama seperti tadi. Yuk, sudah yuk masuk yuk segera masuk. Sudah? Oke, ini Mbak Mala sudah masuk nih. Oh ya dari tadi Mbak Mala diam ya. Kita belum dengar suara Mbak Mala dari tadi ya. Oke, mungkin pada pertemuan berikutnya Mbak Mala bisa lebih aktif ya. Ya, Pak. Ya, yang lain. Yuk, cepet nih, waktunya kurang beberapa menit lagi nih. Oke ya, jadi nanti yang lain juga bisa segera masuk ya. Kita mulai aja. Oh, nah, ya yang lain segera bisa mengikuti juga ya. Oke, ini udah ada nih. Ada yang masuk.
Ya. Gimana anak-anak soalnya? Susah? Ya Pak, ini jaringannya masih war-war Pak. Pak, HP-nya Paling kalau nge-hang, di Pak. Kayaknya Ya, apa ini Pak? oke, ya Bapak. Yuk, silahkan. Mbak Mala sama Mbak Novianti ini udah bisa masuk nih. Susah Pak soalnya Pak. Soalnya susah Mbak Mala, Mbak Novi. Panjang-panjang ya Pak ya. Iya, kan HOTS. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, oke seperti itu ya. Itu sudah selesai. Nah, ya kita lihat yang peringkat pertama. Oke. Wah, karena yang ikut cuma baru Mbak Novianti, jadi Mbak Novi yang nomor 1. Wah, plus buat Mbak Novi ya, seperti itu. Oke, ya nanti Pak Hafid lihat ketepatan kalian dalam menjawab ya. Oke, jadi itu adalah apa yang sudah hari ini kita lakukan. Nah, oke kalian nanti bisa memberikan saran kepada Pak Hafid tentang pelajaran pada hari ini. Nanti linknya akan Pak Hafid kirim seperti itu. Nah, oke pada pertemuan berikutnya kita masih melanjutkan materi laju reaksi, yaitu berikutnya ada tentang faktor konsentrasi dan katalis terhadap laju reaksi. Dan kita akan mencari tahu bagaimana cara menyimpan bahan untuk menghindari perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya, disiapkan baik-baik ya. Nanti ada pretest lagi kayak tadi dan ada post testnya lagi. Oke, terima kasih anak-anak. Ya, mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Masih Pak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Hafid. Nggih, kesempatan ini mungkin bisa Ya, Bu. ditarik dulu Pak, Sama-sama. share screen-nya. Nggih, baik. Monggo Pak Wid. Terima kasih. Selamat pagi Mas Hafid. Selamat pagi Pak Wid. Waduh, ini berarti sangat berpengalaman dalam pembelajaran daring ini Mas Hafid. Atau bahkan konten kreator ini. Aduh. Pembelajaran daring. Iya juga, ya. Enggak, Pak. Oh, enggak. Kalau pembelajaran daring murid saya tidak seaktif ini, Pak. Oh, tidak. Semua muridnya. Tapi ini luar biasa kalau menurut saya atau penyampaian pembelajaran secara daring ini. Ya walaupun hanya verticing tapi semuanya sudah disaksikan begitu bagus menurut saya. Sudah komplit lah dari awal bagaimana cara mengkondisikan peserta didik, kemudian mengkondisikan untuk belajar sampai pada akhir itu semua yang tertulis di RPP itu sudah coba dilakukan oleh Mas Hafid ini. Ini sudah bagus untuk urutannya. Hanya saya ini tetap Mas karena kita sama-sama guru ini. Iya Pak, betul. Berarti kalau yang ini penjelasan tadi Anda sampaikan ini berarti kan hampir semua materi untuk laju reaksi itu sudah tercover atau terselesaikan dalam pertemuan atau satu pertemuan ini. Kecuali persamaan laju. Iya Pak. Ya, jadi ini kan jelas kalau kita pernah ngajar kan ini tidak mungkin. Karena 2 kali 45 menit sudah selebar ini materinya. Iya Pak. Jadi nanti untuk ke depan kalau memang harus untuk video pembelajaran untuk UKIN dan sebagainya, tolong nanti koreksi kembali biar serial mungkin kan ini. Serial mungkin apa yang harus kita sampaikan. Memang kita itu tertolong teman-teman ini guru semuanya. Kemudian bahkan dosen pengampu itu udah luar biasa. Jadi ini di samping kedep saja udah selesai, udah paham semuanya. Tapi kalau siswa lancar ini kan gitu kan tidak. Ya, Pak. Kemudian begini untuk Kahoot tadi penggunaan Kahoot kalau tidak salah itu kan sebenarnya
mohon maaf nih, saya harus sampaikan jangan sampai itu disebut permainan. Ini bukan permainan. Itu tadi tujuannya memang untuk memberikan awal. Istilahnya menggali kemampuan awal bisa atau mengetahui kemampuan awal siswa bisa. Itu bukan, ya walaupun nanti istilahnya kita bisa melakukan itu dengan main-main sepertinya. Tapi ini nanti tolong Pak Guru, Bu Guru jangan disampaikan ini permainan. Oh ya, Ya, Pak. jadi coba kita awali, kita masuk kahut dan sebagainya. Bisa dengan memasuk itu berarti nanti kan ada kita mengetahui kemampuan awal dari siswa itu sebenarnya seperti apa itu. Oke, tidak masalah. Jadi kalau saya keberatan kalau punya permainan, Ya, Pak. nanti Ya, dikira Pak. ini main-main ini nanti. Ya, Pak. Ya, ini harus Oke, Pak. betul. Siap. Nah, kemudian nanti Mas Hafid ini saking rileksnya itu sampai sering-sering menyebut tanda petik. Ini nanti agak dikurangi juga. Iya, Pak, paham, Pak. Nama-nama itu kalau disebut secara vulgar nanti Iya, tanda Pak. petik itu kalau pas nggak ada yang tersinggung nggak apa-apa. Ini kalau tersinggung nggak ada. Iya, Pak. Terima kasih. Nama diri, nama merek, nama yang katakanlah bisa memberikan konotasi, apalagi nanti ada perbandingan dan sebagainya, janganlah. Jadi Ya, Pak. dari Pak. itu. Nah, kemudian kalau saya lihat di RPP Panjenengan, RPP Anda itu bahwa tujuan dari pembelajaran ini nanti itu belajar laju reaksi, kemudian faktor-faktor penentu laju gitu ya kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Ya, yang itu semuanya dikaitkan dengan apa itu yang tertulis di RPP Mas Hafid itu nanti dihubungkan dengan teori tumbukan. Teori tumbukan. Jadi artinya itu permasalahan yang mau kita gali dalam melakukan diskusi maupun nanti presentasi. Berarti kita juga harus ingat tujuan kita itu, faktor-faktor itu nanti semua larinya ke teori tumbukan. Nah, jadi misalnya suhu, kita nyebut suhu. Bukan begini memang betul kalau kita menyimpan ikan di freezer, kemudian atau di tempat terbuka, lebih awet di freezer karena pertumbuhan bakterinya terhambat. Nah, ini untuk mengkaitkan ini dengan teori tumbukan, Mas Hafid punya jawabannya tidak? Nah, itu. Ya makanya itu. Jadi maksud saya begini, kalau memang itu tidak bisa memberikan vulgar tentang konten materinya, ya jangan pakai yang itu. Jadi bisa diambil suatu analogi yang lain misalnya. Kalau di stadion sepak bola misalnya, kemudian jumlah massa sekian banyaknya, berarti misalnya lah Mas itu. Nah ini kan nanti Arema, Pak ya. Mau tanya boleh nggak, Pak? Arema. Mau tanya boleh nggak, Pak, ini, Pak? Boleh. Karena kemarin itu ada, maksudnya saya pertama membuat analogi seperti itu, Pak. Cuma katanya itu kurang tepat karena harus sesuai, ada reaksi kimianya kayak gitu. Jujur saya namanya analogi gitu. Itu saya bingung, Pak. Kalau kita boleh dianalogikan berarti ya, Pak. Ya namanya kalau tidak pakai analogi ya jangan nyebut kimia karena kimia itu nggak bisa dilihat. Ya, sesuatu yang membingungkan itu kan selalu diberi embel-embel kimia, atau Mas? Oke. Satu orang dengan orang lain itu suka sama suka itu diberi embel-embel chemistry-nya nyambung karena ada kimia. Berarti memang boleh dianalogikan gitu, Pak? Ya, kalau menurut saya malah kita jadi guru itu yang penting adalah memudahkan siswa memahami materi, bukan tambah bingung loh ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, jadi ini dirunutkan dengan kita cari benang merahnya karena kita pinginnya kan tadi tujuannya semua yang kita bahas itu dihubungkan dengan teori tumbukan. Jadi mesti ke sana. Di misalnya luas permukaan tadi yang diambil ya. Iya, luas permukaan. Luas permukaan. Kenapa yang dibuat menjadi ukurannya lebih kecil? Oh, ini loh, Mas Hafid, jangan dikira semudah itu loh siswa membayangkan ukurannya lebih kecil kok permukaannya lebih besar. Luas. Iya, benar. Biar coba itu nanti. Ya ini kan ini sebenarnya yang mau kita gali ketika teman-teman kita itu tadi berdiskusi sebenarnya itu. Jadi ada step-step yang harus kita sampaikan. Nah, tadi jenengan saya lihat menampilkan gambar kubus tadi ya.
Iya. Gambar kubus kan sebenarnya bisa, misalnya Iya. satu penampang luasnya sekian, kalau itu dibagi jadi 8 atau 10, luas penampangnya jadi berapa. Itu kan menjadi luasnya kecil. Kalau dihubungkan dengan teori tumbukan, berarti kemungkinan bertumbukannya dengan 1 dengan 10 kan mesti lebih cepat atau lebih pas, lebih efektif ketika dengan 10. Kan begitu kan? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, jadi ini yang kita harus berhati-hati. Jangan dianggap semua muridnya pinter ini kan. Muridnya bapak-bapak, ibu guru ini masih nggak masalah ini. Kalau murid betulan, aduh, itu kalau saya ditanya kan juga bingung, Mas. Ketika kita di kelas saya tanya, Pak Guru, tadi katanya kalau luas penampang kubusnya itu 8 cm, sekarang menjadi 1 cm, kok lebih luas yang 1 cm biaya, coba kita harus menyampaikan. Itu kan ya, teman-teman itu ini yang harusnya dibahas di LKPD tadi yang itu. Jadi urutannya sampai situ. Ya. Jadi apalagi jenengan tadi ada reaksi ledakan, ada karat, kemudian ada daging. Nah, ini kan urutan ini larinya ke teori tumbukan yang mana itu. Oke, ya, jadi ya itu ya, walaupun ini teman-teman Anda hebat-hebat sekali, ini murid-murid Anda itu bisa kerjakan sampai soal walaupun nggak nyambung itu kan kerjakan semuanya. Jadi tolong nanti tetap teman-teman lainnya pun juga sama, nanti diurutkan dari tujuan pembelajarannya itu apa, kemudian yang mau digali konsepnya apa, sampai pada kita ngambil nilainya atau ngambil pengetahuannya itu seperti apa. Ya, walaupun itu yang memang kita jadi guru itu, tapi secara umum pembelajarannya Mas Hafid ini tadi udah bagus sekali, semuanya sudah tercover gitu ya. Hanya saja konten dari materinya memang perlu direnungkan kembali biar lebih rumit. Demikian Mas Hafid, demikian Bu Mul, teman-teman semuanya. Oke, saya kembalikan Bu Mul, monggo. Matur nuwun sangat Pak Wid, komentarnya sudah banyak ya Mas Hafid ya. Ya, Bu. Jadi lebih artinya mengangkat dari pengalaman pertanyaan siswa. Nah ini ya, nih ya pertanyaan siswa yang perlu diantisipasi karena contoh-contoh yang disajikan itu tadi, kalau Anda menggunakan pembelajaran PBL itu mestinya siswanya kan kalau kritis sampai mengejar dari contoh itu juga kan Mas ke materi ya. Oh, iya, kalau Anda dengan sendiri tadi juga bingung. Iya. Nanti istilahnya respek siswanya kan akan berkurang ya. Nah, itu juga akan istilahnya diperhitungkan juga jangan sampai miskonsepsi tadi ya. Jadi miskonsepsinya itu tadi pertanyaan yang bagus ya, misalkan permukaannya menjadi lebih kecil kok menjadi makin luas bagaimana ya. Nah, padahal yang dimaksud itu adalah jumlahnya ya Pak ya, jumlah dari luasnya itu yang kemudian harus dijelaskan di situ. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan miskonsepsi, Pak Mas Hafid. Ya, Bu. Jadi tadi sudah sudah disampaikan dan alhamdulillah ini karena teknologi ya Mas ya. Jadi tipeknya sudah kelihatan kental sekali di dalam penyajiannya. Nah, pretestnya tadi juga sudah menggunakan aplikasi dari teknologi, tadi sudah disampaikan ke oleh Pak Wid ya, jangan sampai itu kemudian disampaikan menjadi permainan ya istilahnya. Jadi kalau kita melihat kemarin kan sudah saya sampaikan juga nih Mas Hafid, instrumen penilaian dari pelaksanaan pembelajaran ya atau simulasinya atau cuplikannya ada di micro teaching ini, paling tidak perlu kita sampaikan hal-hal tadi ya, jadi motivasi. Nah, kalau Anda menyampaikan yang arema dan lain-lain itu kan sebenarnya menggunakan aspek metaforanya ya Mas ya. Artinya di dalam pembelajaran kimia itu kan hal yang abstrak ya. Supaya bisa dipahami oleh siswa, kita akan membawanya ke konkret ya, dengan membuat semacam metafora itu tadi ya. Jadi metafora itu menjelaskan yang barang mati ke istilahnya ke benda hidupnya kan gitu ya. Jadi melihat tadi yang istilahnya di stadion itu yang berisi manusia gitu ya, boleh ya Mas ya. Bukan aspek kimianya, tapi kan kita membuat metafora itu untuk memperjelas, memudahkan siswa lebih mudah memahami materi yang abstrak tadi ya. Jadi kalau
kalau kita lihat dari aspek yang disampaikan oleh Mas Hafid itu kan sebenarnya makroskopisnya ya Mas, kalau kita mau ke segitiga Johnston-nya ya. Nah, itu kan makroskopiknya kan kental sekali itu ya. Nah, itu fenomena-fenomena yang bisa diamati oleh siswa terkait dengan laju reaksi. Lalu bagaimana menjelaskan itu? Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Wit tadi, semua digeretnya ke teori tumbukan. Jadi itu adalah untuk menjelaskan mikroskopisnya. Ya, dari teori timbukan itu. Nah, untuk memperjelaskan lebih mudah lagi, kemudian Anda menjelaskan lagi dengan simbol-simbol dari senyawa yang terlibat itu tadi, ya. Jadi itu simbolisnya sudah masuk di situ. Nah, itu kental sekali untuk memudahkan pemahaman siswa terkait dengan laju reaksi, ya. Nah, faktor-faktor yang terkait dengan suhu ya di kulkas itu, kalau tumbukan itu kalau misalnya suhunya makin pendek, tumbukannya makin cepat atau makin lambat, Mas? Makin lambat, tuh. Makin lambat. Nah, itulah kemudian kenapa menjadi reaksinya menjadi makin lambat kan gitu. Kan ada kaitan, kan ada hubungan sinergis atau mungkin korelasi yang positif ya. Jadi kalau makin cepat ya makin cepat ya kan. Kalau makin lambat ya makin lambat ya. Nah, kalau terkait dengan ikan tadi itu kan ada proses pembusukan ya. Nah, siapa yang membusukkan ikan itu? Mikroba kan gitu. Mikroba, ya. Nah, kalau mikrobanya sedikit, proses pembusukannya cepat atau lambat? Melambat. Lambat kan gitu. Nah, mikroba itu kan hidupnya di suhu sekitar 30-37 derajat atau di suhu ruang ya. Maka dia akan tumbuh makin banyak ya, karena ikannya kan sebagai sumber makanannya. Karena tumbuh makin banyak, maka dia akan menguraikan ikannya makin cepat kan gitu. Ya, artinya proses menguraikannya itu kalau Anda analogikan dengan tumbukan gitu ya istilahnya. Gitu. Ya, jadi jumlah yang bertumbukan makin banyak. Tapi kalau di suhu rendah, otomatis dia pertumbuhannya makin kecil sehingga mikrobanya makin kecil sehingga nanti yang menguraikan ikannya makin sedikit sehingga pembukanya menjadi lambat. Ya, mungkin bisa digeret ke sana juga tadi. Jadi dari makroskopisnya kemudian mikroskopisnya selalu dikaitkan dengan teori tumbukannya itu, ya. Nah, mungkin itu sedikit membantu Mas ya. Tapi anyway dari semua yang sudah ditampilkan ini nampaknya Mas Hafid juga sudah mencermati dari instrumen penilaian PP-nya ya. Ya, jadi ada pretestnya, kemudian tujuannya tadi juga disampaikan ya. Kemudian teknologinya sudah dimasukkan, kemudian berpikir kritisnya juga ya sudah dimunculkan ya karena siswanya dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok kemudian diarahkan di dalam mengerjakan LKPD-nya, tetapi pertanyaan di situ menganalisis mengarahkan ke berpikir HOTS-nya karena memang di dalam KD Anda itu kan tadi KD-nya sudah disusun, ini juga saya mengapresiasi di dalam penyusunan RPP-nya karena sudah mengimplementasi dari penjelasan yang mungkin sudah pernah kami sampaikan kemarin ya Mas ya. Jadi ada kolaborasi ya. Membuat formulasi kalimatnya itu kolaborasi antara guru dengan siswanya sudah disampaikan di dalam formulasi kalimat yang disusun di dalam RPP tersebut ya. Kemudian detail ya, kemudian menggunakan YouTube-nya ini di dalam deskripsi kegiatan intinya ini juga sudah detail ya. Andi kan kalau orang itu menggunakan RPP kalau di dalam orang mau bikin film itu dianggap sebagai skenario ya. Jadi detail yang dilakukan oleh aktornya ya. Jadi kalau di dalam pembelajaran itu kan yang menjadi aktor adalah guru dan siswanya. Nah, siswanya ngapain, gurunya ngapain, menggunakan perangkat apa ya, itu sudah diungkapkan detail ini sudah lebih bagus menurut saya ya. Dan aspek kolom-kolom yang terkait dengan sintak pendekatannya maupun sintak dari model yang digunakan ini juga sudah diekspresikan sendiri-sendiri dan keterkaitannya juga sudah disampaikan ya. Hanya mungkin tadi di dalam penilaiannya otentik ya, bisa juga terkait yang formatif ya. Formatif itu kan pada saat proses pembelajaran ya, di akhir proses pembelajaran itu juga sudah disampaikan ya. Jadi sekaligus dengan menggunakan teknologi tadi ya. Jadi ada Kahoot yang di depan ya,
Yang di belakang tadi yang di belakang tadi apa Mas? Kahu juga ya atau bukan ya? Quizzes, Bu. Oh, quizzes ya, quizzes ya. Jadi sudah ada variasi itu juga sudah apa istilahnya apresiasi sendiri ya Mas ya. Oke ya, hanya tadi mungkin karena diskusinya tadi yang kurang lama ya. Kalau untuk menanamkan konsep itu kan diarahkan agar siswa sendiri yang membentuk konsep itu ya, sehingga apa namanya LKPD-nya mungkin jadi jangan apa ya Mas ya, pertanyaan pemicunya untuk apa istilahnya mengarahkan mereka untuk berpikir kritisnya, ya itu mungkin bisa diperjelas dan mungkin problemnya itu lebih ditekankan tadi ya. Oke, sehingga mereka mencari apa namanya mencari jawabnya ya, menyelesaikan permasalahan itu juga menjadi lebih detail ya. Hanya tadi ini presentasi per kelompoknya kurang ya Mas ya. Iya Bu, belum. Ya, belum disampaikan ya, karena ini kan ekspresi dari kerja kelompoknya tadi. Anda dalam waktu 45 menit ini memang untuk pelaksanaan yang pretest dan postesnya ini lebih banyak memakan waktu Mas ya. Gitu ya. Jadi proporsional dari pembagian waktunya mungkin diperhitungkan lagi ya. Iya, Bu. Saya kira mungkin sedikit-sedikit ya, nanti kalau banyak nanti waktunya yang nggak cukup. Okay? Jadi yang untuk yang kedua ini kita cukupkan ya Pak Wid. Iya Bu. Baik, kita Terima kasih Bu Mul, Pak Wid. Sama-sama.